Oke, semuanya, ini adalah materi pertemuan ke-9 mengenai interaksi bahasa dan verbal. Nah, seperti biasa kalau misalnya ada yang kurang paham, kurang jelas, atau masih bingung sama penjelasannya, dicatat, nanti ditanyakan di ruang Zoom meeting ya. Oke, kita mulai dengan komunikasi verbal ini ya. Interaksi bahasa dan verbal, jadi secara komunikasi, sebetulnya, komunikasi verbal itu dibagi menjadi 2. Ada komunikasi verbal secara lisan, ada komunikasi verbal secara tulisan. Jadi kalau misalnya kalian sedang menulis sesuatu, itu berarti dimaksud dengan, yang namanya komunikasi verbal ya, meskipun kalian menulis gitu. Nah, kemudian, sebagai media komunikasi, ini juga ada yang digunakan dengan misalnya, simbol, Morse, sandi Morse. Nah, itu sandi Morse adalah merupakan komunikasi verbal, gitu ya. Yang sehingga membuat orang-orang jadi paham tentang apa yang, kita maksud, yang komunikator maksudkan, gitu ya. Nah, De Vito mengatakan bahwa bahasa ini sebagai sistem produktif yang dapat dialihkan dan terdiri atas simbol-simbol yang cepat ya. Simbol-simbol yang cepat ini seperti apa? Dia tuh apa ya? Disebut sebagai sesuatu hal yang mudah apa ya? Kalau ada istilah kalian simak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu ya. Nah, itu adalah sebetulnya rapid fading gitu. Jadi ada informasi yang begitu cepat gitu ya, atau misalnya orang bilang nunjuk, ngangguk, nah itu kan sebetulnya bagian dari komunikasi nonverbalnya. Tapi kalau mengetik, kemudian berbicara, itu adalah komunikasi verbal yang, cepat, sekali, masuk ke alam bawah sadar orang. Orang bisa cepat ngerti, ada yang, kalau mau menangkap segala sesuatu tuh lama banget prosesnya. Nah, itu disebut dengan si cepat lenyap atau rapidly fading. Nah, kemudian, selain itu, bahasa juga merupakan sesuatu yang maknanya bebas. Jadi tiap orang tuh bebas mau memaknai apa gitu dari si komunikasi tersebut gitu ya. Bisa dipancarkan secara kultural. Kultural itu seperti apa? Kultural itu berdasarkan budayanya gitu ya. Jadi, yang mungkin di video-video sebelumnya Ibu pernah bilang tentang, gedang. Gedang kalau di Jawa artinya pisang, gedang di tanah Sunda artinya pepaya gitu. Kenapa sih ada perbedaan makna seperti ini atau ada perbedaan bahasa seperti ini? Ya karena, maknanya bebas. Tiap wilayah, tiap suku, tiap daerah bebas memaknai, maksud dari kata atau kalimat tersebut gitu ya. Itu yang, apa, yang menjadi, maksud dari De Vito ini. Oke, di sini ada menurut Brand Ruben, dan Stewart, dikatakan bahwa sebetulnya bahasa ini punya pola identifikasi dan seperangkat aturan gitu ya. Apa sih yang menjadi pola identifikasi ini? Yang pertama adalah fonologi. Nah, fonologi ini adalah cara di mana suara digabungkan untuk membentuk kata-kata gitu ya. Jadi, misal nih kayak gitu ya, kalau orang bersiul kan ada suaranya gitu ya, Ibu nggak bisa bersiul. Jadi kayak gitulah, pokoknya intinya kalau misalnya ada orang bersiul, itu kan suara dan itu membentuk kata-kata. Jadi kita tuh paham gitu, oh maksud siulannya itu ini loh maknanya gitu ya. Itu disebut fonologi. Jadi fonologi itu adalah, atau, ini, nada-nada musik ya. Na 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 gitu kayak atau misalnya na na na, na 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 na, itu kayak, eee, apa sih, kayak es krim ya, Walls ya? Na 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 gitu. Indomie seleraku, kita udah tahu kan, nah gitu kita udah paham kalau itu tuh sebenarnya suara dari Indomie seleraku. Suara Ibu nggak bisa nyanyi soalnya. Jadi intinya kayak gitulah ya. Jadi kalau jingle-jingle yang tanpa kita cuma dengerin musiknya, itu sudah bikin kita, bernyanyi gitu ya, kayak gitu. Kemudian ada yang disebut dengan sintak. Nah, sintak ini apa? Sintak ini adalah cara di mana kata-kata digabungkan ke dalam kalimat. Nah, ini cukup menarik. Sintak ini apa? Jadi ada kata-kata yang
kita coba olah untuk digabungkan dalam kalimat atau sentence gitu ya. Duh, kok Ibu beribet banget ya? Itu karena sintak gitu ya. Sintak itu adalah proses bagaimana cara kita menggabungkan kata-kata, yang ada dalam pikiran kita menjadi kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh orang lain. Jadi makanya ketika mungkin kalian berkomunikasi dengan orang lain tuh ada kata-kata yang, "Aduh kok jadi sulitnya dipahami," dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang disebut dengan sintak. Nah, ada yang, dimaknai sebagai semantik. Nah, semantik ini apa? Semantik adalah kata-kata yang berdasarkan pada hubungan satu sama lain dan unsur konteksnya. Jadi semantik ini lebih kepada, ya saya, ngomong ini sebagai apa? Apakah sebagai dosen atau sebagai mahasiswa? Nah, itu makna. Jadi ya, karena kalimat yang akan kalian gunakan atau kata-kata yang akan kalian gunakan kepada lawan bicara kalian itu pasti akan berbeda sesuai dengan konteksnya gitu. Itu disebut dengan semantik ya. Sesuai dengan konteks dan tempatnya. Nah, dan hubungannya tuh, berbicara dengan siapa? Apakah dengan lawan jenis, dengan yang lebih senior, atau lebih, berilmu dari kalian, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan pragmatis. Nah, pragmatis ini adalah cara di mana bahasa digunakan secara praktis gitu ya. Eee, Bagaimana sih cara menggunakan, kata-kata ini atau bahasa ini secara praktis? Biasanya digunakan pertama, digunakan pertama misalnya dengan cara, apa ya, kalau untuk praktis itu, disingkat kata-katanya, atau misalnya diberikan makna tertentu gitu ya. Itu disebut dengan kata-kata yang digunakan secara praktis. Makanya mungkin kalian ada beberapa, pernah bertemu dengan orang, "Kok dia kalau ngomong belibet ya? Kok saya nggak paham?" Gitu, kayaknya muter-muter ngomongnya. Nah, berarti dia belum pragmatis gitu. Kalau orang yang sudah pragmatis, maka otomatis ketika dia menyampaikan satu informasi, dia akan jauh lebih struktur, rapih menyampaikannya, dan juga dia menyampaikannya secara singkat, nggak muter-muter gitu ya. Jadi poinnya dapat. Itu disebut dengan pragmatis. Nah, kalau misalnya Julia Stewart dalam Communication Mosaic and Introduction to the Field of Communication menyatakan sebetulnya ada 3 karakteristik nih dari bahasa gitu ya. Jadi bahasa nih banyak banget maknanya. Yang pertama, kita berbicara tentang arbitrary gitu ya. Nah, arbitrary ini seperti apa sih? Arbitrary ini adalah berbicara mengenai bahwa ya setiap orang, memiliki, apa ya, kehendak atau kesewenang-wenangan atau ya terserah saya mau memaknainya seperti apa. Jadi tidak, apa ya, bahwa simbol-simbol ini tidak secara interstik, berhubungan dengan apa yang mereka wakili. Contoh, misal, kalau kata apel gitu ya, kalau misalnya kita bilang apple, ya makna lainnya apple itu adalah buah gitu ya, tapi bisa jadi untuk sebagian orang, apple itu bukan buah, apple itu adalah merek. Merek apa? Merek satu brand, merek, satu teknologi gitu ya. Bisa brandnya, bisa handphone, bisa, laptop, bisa apa lagi, bisa, app, iPad ataupun lain sebagainya gitu. Begitupun dengan kayak kata mouse gitu ya. Mouse, kalau kita maknakan secara denotatif atau kita maknakan secara jelas ya mouse itu artinya tikus, tapi kan ada, pemaknaan lain. Contohnya apa? Contohnya adalah tadi apa, tikus gitu, tapi ternyata mouse itu yang biasa digunakan untuk di laptop gitu ya, kursor kita. Atau misalnya apalagi ya, istilah-istilah yang sering banget yang menjadi sewenang-wenangnya. Alay. Alay itu kan kata alay itu berbeda sekali dengan maksud, ada yang bilang alay itu artinya anak layangan, tapi dirubah nih maknanya dengan arbitrary ini, bahwa ya alay itu artinya lebay, padahal makna makna aslinya adalah alay itu anak layangan gitu, tapi dirubah, jadi, apa, jadi, kata berlebihan, seperti itu.
Ada yang dimaksud dengan ambiguitas. Nah, apa nih yang disebut dengan si ambiguitas ini? Ambiguitas ini adalah bahasa yang bersifat ambigu. Jadi, kenapa dikategorikan sebagai bahasa yang ambigu? Karena tidak memiliki makna yang tepat dan jelas. Jadi, si kata ambigu ini tergantung pengalaman dan pemahaman orang tersebut gitu ya. Misal, ada yang pengalamannya dengan orang yang kalau ngomong tuh semua serba serius. Jadi ketika teman yang menyampaikan sesuatu hal yang apa ya, yang bercanda, dianggapnya tetap serius gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai ambiguitas. Jadi maknanya tuh ya jadi apa ya? Maknanya tuh jadi berbeda karena pemahamannya berbeda gitu. Karena dia biasa serius ketika ada kata-kata yang mungkin itu bercanda, tapi buat dia nggak bercanda karena dia nggak paham dengan makna bercandaan kalian atau makna bercandaan kita. Makanya kata-katanya jadi membingungkan dan memiliki makna yang berbeda, gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan abstraction atau bahasa bersifat abstrak. Nah, Bu, tunggu dulu. Apa nih contoh dari ambigu? Contoh ambigu misalnya apa ya? Hmm, apa ya makna yang ganda? Oh, beruang. Nah, ini bagus ya. Contohnya adalah beruang. Ada orang akan memaknai kalau seseorang bilang beruang, yaitu hewan beruang gitu ya. Tapi bisa jadi orang memaknai lain, maksudnya kamu punya uang gitu ya. Beruang itu bisa jadi maksudnya adalah kamu punya uang gitu. Nah, itu yang disebut dengan ambiguitas. Jadi satu kata maknanya beda gitu ya. Jadi, oh maksudnya tuh beruang benda ya, oh saya mikirnya beruang itu kamu punya uang gitu. Nah, itu akan berbeda gitu ya. Jadi makanya sebagai orang komunikasi kita harus pandai memilah kata atau kalimat yang akan digunakan pada saat berkomunikasi seperti itu. Lanjut ya, ada yang disebut dengan abstraksi. Nah, abstraksi ini seperti apa? Abstraksi ini adalah apa ya? Kata-kata ini berdiri sendiri seperti ide, peristiwa, perasaan, tapi kata-katanya bukan mewakili mereka. Jadi dalam arti gini, ketika seseorang punya ide, ketika seseorang punya gagasan, bukan berarti itu merupakan apa ya? Mewakili dia cuma ngide aja gitu. Misal contoh ya, ada orang yang seneng banget nulisnya tuh misalnya kata-kata mutiara atau misalnya quote-quote of the day gitu. Kita beranggapan bahwa wah dia lagi baper nih, wah dia lagi galau nih dan lain sebagainya. Bisa jadi nggak seperti itu, bisa jadi itu memang hanya catatan yang dia tulis gitu, hanya yang dia pengen menuliskan itu karena berdasarkan ide dan gagasan dia atau mungkin peristiwa yang pernah dia lihat, terus dia rangkum dalam sebuah kalimat atau kata-kata jadi sebuah tulisan gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaknai bahwa oh kondisi itulah yang memang sedang terjadi gitu, nggak, bukan seperti itu ya. Oke, kita next ya. Nah, sebetulnya bahasa sebagai simbol komunikasi ini kalau menurut Onong dikatakan atau menurut Effendi dikatakan bahwa sebetulnya teori dan praktek bahwa proses komunikasi ini merupakan primer. Primer itu berarti pokok ya, berarti merupakan sesuatu yang pokok. Kenapa pokok? Karena ada penyampaian pikiran atau perasaan kepada orang lain dalam bentuk simbol sebagai media. Simbol itu bisa jadi menggunakan media telepon, bisa jadi menggunakan media gambar, bisa jadi menggunakan media tulisan. Jadi banyak hal gitu ya. Bisa isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya. Sehingga bisa diterjemahkan nih oleh pikiran kita. Jadi si komunikator misalnya ibu nih, ibu ngomong ya. Nah, ibu menggunakan bahasa dan simbol komunikasi seperti apa? Ibu menggunakan simbol dan bahasa komunikasi itu misalnya melalui gambar. Nah, melalui gambar ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh ibu sebagai komunikator. Nah, tugas kalian sebagai komunikan adalah bagaimana memaknai gambar yang ditulis oleh ibu. Gitu. Jadi lebih kepada bagaimana cara kalian memaknai gambar yang ditulis oleh ibu seperti itu. Itu yang disebut sebagai
Bahasa sebagai simbol komunikasi, kayak gitu. Ini materinya cukup agak susah ya, jadi nanti ditanyain aja kalau nggak paham. Next, ada yang disebut oleh Hims, ada istilah dia ini kalau Hims ini bukan komunikolog, tapi dia sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu lebih berfokus kepada bahasa. Ada yang disebut dengan speaking. Nah, ini menarik ya. Speaking ini ya, hati-hati nanti ada di soal. Speaking, soal apa Bu? Soal UTS lah ya, soal UAS lah ya. Speaking ya. S, setting and sense. Nah, setting and sense ini adalah berkenaan dengan tempat dan waktu terjadinya percakapan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus lihat dulu nih tempatnya di mana, kapan itu terjadi. Wah, saya pengen curhat nih sama orang lain, tapi curhatnya jam 1 malam. Orang yang ngedengerin curhatnya udah ngantuk. Nyampe nggak komunikasinya? Enggak. Jelas sangat tidak nyampe. Waktu itu berpengaruh. Tempat, wah saya nggak mungkin nih kalau misalnya komunikasinya cuma via Zoom, saya harus ketemu deh biar lebih clear. Nah, itu bisa ya. Itu juga akan berpengaruh nanti besaran dari hambatan komunikasi yang akan terjadi gitu ya. Terus selain itu partisipan, P-nya adalah untuk partisipan. Partisipan ini termasuk ke dalam maksud dan hasil percakapannya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, harus ada disclaimer di awal. Disclaimer ini apa sih Bu sebenarnya? Disclaimer ini adalah maksud dan hasil dari percakapannya. Maksudnya apa? Hasil percakapannya apa? Nah, ini perlu banget dipahami oleh partisipan dan komunikator sehingga ketika nanti berkomunikasi tuh nggak salah paham gitu ya, atau maksud dan makna yang disampaikan itu sesuai. Nah, kemudian ada yang disebut dengan exequence. Oke, exequence ini apalagi nih, Bu? Exequence ini adalah menunjuk pada bentuk isi percakapan. Si kuncinya tuh apa? Jadi inti dari percakapan yang disampaikannya apa? Apakah menunjukkan pada cara atau semangat dalam menyampaikan percakapan? Karena nggak bisa kita pungkiri ya, ada orang-orang yang kalau misalnya ngomong, itu ngomongnya tuh gimana ya? Mmm, Belibet, apa ya, "Aduh nggak paham nih sebenarnya dia tuh ngomong apa sih, aduh nggak jelas nih ngomong apa." Nah kita sebagai orang, yang melakukan percakapan tersebut harus memiliki makna yang sama gitu. Jadi maknanya nih seperti apa? Maknanya adalah dengan memberikan semangat. Jadi kalau misalnya kitanya sendiri yang menyampaikan informasinya loyo, lemes, nggak bergairah, ya otomatis orang yang mendengarkannya juga akan merasakan hal yang sama gitu ya, akan merasakan nggak bergairah atau misalnya apa, nggak semangat karena ya yang disampaikannya juga seperti itu pesannya gitu. Jadi pastikan pesan yang disampaikan adalah memiliki apa ya, bentuk gairah, jadi orang tuh, tertarik dengan apa yang, disampaikan, seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan exequence. Jadi semakin bergairah orang menyampaikan pesannya, semakin orang akan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pesannya. Apa, semakin tertarik pesan yang disampaikan oleh si komunikatornya, kayak gitu. Oke, kita next lagi. Yang selanjutnya I, speaking. Tadi K udah. Jadi ada yang disebut dengan instrumentalitas. Instrumentalitas ini adalah merujuk kepada jalur percakapan, apa secara lisan atau bukan. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika berkomunikasi kita ngomongnya pakai apa nih? Bahasa tulisan atau bahasa lisan? Kalau bahasa lisan akan lebih sedikit mungkin terjadi miskomunikasinya. Kalau bahasa tulisan orang kan bisa terjadi arbiteri ya, pemaknaan yang bebas gitu. Jadi orang bisa memaknainya bebas gitu. Jadi itu yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Makanya perlu banget dicatat bahwa bagaimana supaya kita tidak menimbulkan salah paham gitu. Makanya jelaskan dulu nih arbiterinya apa, jalur instrumentalnya apa yang digunakan supaya orang nggak salah paham dengan maksud kita, seperti itu. Nah, terus ada yang disebut dengan norms. Norms ini menunjukkan pola perilaku si komunikannya.
Norms ini tuh lebih kepada ini ya, ketika kita berkomunikasi dengan orang, dia ini kayak gimana? Apakah orang yang ceplas-ceplos? Apakah orang yang kalau ngomong dipikir banget dan lain sebagainya? Karena tiap orang akan punya pola perilakunya masing-masing gitu. Pola perilaku dalam penyampaian pesannya juga beda-beda. Ada yang kalau dia ngomong harus cepet, ada yang dia ngomong harus pelan, ada yang dia kalau ngomong misalnya apa ya, harus sopan santun dan lain sebagainya. Itu norms-nya yang dipakainya apa. G, genres. Nah, genres ini adalah lebih kepada kategori atau ragam bahasa yang digunakan. Jadi kita harus tahu dulu nih, kira-kira kategori apa yang akan kita gunakan pada saat berkomunikasi. Apakah akan berperan sebagai sahabat, berperan sebagai guru, berperan sebagai atasan, atau berperan sebagai siapa. Jadi ragam bahasa, peran itu perlu. Kategorinya tuh seperti apa ya? Kategorinya dipilih mau apa? Bahas film sama siapa? Dengan siapa? Nah, itu harus jelas. Itu genrenya. Kategorinya apa? Bahas film. Oke, dengan siapa? Apakah lebih tua, lebih muda, sepantaran, atau yang punya hobi yang sama? Kenapa harus berkomunikasi dengan orang tersebut? Nah, itu yang disebut dengan speaking. Sehingga komunikasi yang dilakukan nanti bisa berjalan lancar dan meminimalisir terjadi hambatan komunikasi di kemudian hari. Seperti itu. Next, ada bahasa itu tuh sebetulnya bersistem. Nah, ini cukup menarik. Jadi sistem ini seperti apa sih, Bu? Nah, sistem ini adalah, susunan teratur atau pola yang membentuk satu keseluruhan yang bermakna. Ya, Share mengatakan bahwa susunan yang teratur atau berpola ini suatu keseluruhan, memiliki fungsi gitu, bisa terjadi unsur-unsurnya ini secara tersusun, melalui pola-pola tertentu, dan membentuk satu kesatuan. Nah, kenapa bisa disusun? Jadi gini, ketika kita menyampaikan satu bahasa, menyampaikan satu pesan, dan itu digunakan pada saat kita berkomunikasi, tentu kita harus milih dulu nih, ya, gimana ya cara ngomongnya? Aduh, kalimat yang tepat seperti apa ya? Kata yang tepat seperti apa ya? Ini sering banget terjadi ketika kita mau mengetik pesan kepada siapa, ya. Misalnya nih kalau kalian mau ngirim email ke ibu, pasti itu kalian mikir berulang kali buat ngirim emailnya. Kata-katanya udah benar atau belum, udah sopan atau belum, udah sesuai atau belum. Makanya kenapa bahasa itu bersistem, dia memiliki satu keteraturan atau pola tertentu supaya tidak menyakiti pesan yang disampaikan, kemudian bahasa yang disampaikan juga sesuai dan pas gitu ya. Makanya disebut bahasa itu bersistem. Oke, selanjutnya fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa. Bahasa itu ada beberapa fungsinya. Yang pertama adalah bahasa untuk menyatakan ekspresi diri. Kenapa dikatakan merupakan ekspresi diri? Karena ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, maka dari bahasalah kita tahu bahwa suka atau tidak dengan apa yang dibahas gitu. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah agar menarik perhatian orang lain terhadap kita. Itu penting banget, agar menarik perhatian orang lain terhadap kita dan juga keinginan kita untuk menekan segala emosi. Jadi kalau biasanya nih, kalau misalnya kita marah, maka pesan atau bahasa yang kita gunakan juga akan berbeda. Begitupun dengan pesan yang disampaikan ketika kita merasa happy, kita merasa bahagia, atau kita merasa bahwa Eee, ya apa ya, kita merasa happy, merasa bahagia ketika ya, apa ya, gimana ya caranya, eee, deng ketika kita menyampaikan, apa yang ingin kita sampaikan, bilang gini, "Saya nggak marah kok," gitu ya. Tapi secara nggak langsung dalam kalimat atau bahasa yang digunakan, "Saya nggak marah," itu sebenarnya kalian tuh lagi marah gitu ya, sebenarnya tuh kalian lagi marah gitu. Nah, jadi, makanya dikategorikan bahwa, bahasa ini menyatakan ekspresi diri karena ya, kita ingin membebaskan diri kita dari tekanan emosi yang sedang kita hadapi dan bagaimana cara kita, menekan. Makanya kenapa kalau orang orasi, itu kan ngomongnya harus, menggebu-gebu ya. Nah, karena kenapa? Untuk mengekspresikan bahwa, "Ini loh semangat saya," dan lain sebagainya. Yang kedua, ada bahasa sebagai alat komunikasi. Ini jelas banget, sering kita gunakan.
Karena kenapa? Kita ini berkomunikasi tidak hanya menggunakan kata-kata, tapi ada simbol-simbol yang kita gunakan, misalnya tanda sip atau tanda oke, jempol kita yang mengacu, jari tengah mengacu, itu menggunakan berarti konotasinya udah maknanya udah negatif. Nah, makanya bahasa sebagai alat komunikasi dengan siapa? Dengan kita manusia yang memang secara tidak langsung kita adalah makhluk sosial, pasti otomatis komunikasinya juga dengan bahasa yang kita gunakan. Next, ada bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Oke, apa yang dimaksud dengan bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial? Karena melalui bahasa, seorang anggota perlahan-lahan jadi kenal nih tentang adat istiadat orang lain, paham tentang perilaku orang lain, bagaimana berbicara dengan orang lain dan beradaptasi. Jadi ketika kita menggunakan bahasa sesuai dengan culture dari orang tersebut, akan ada perilaku atau feedback kepada kita yang berbeda gitu. Jadi orang jauh lebih respect kepada kita karena kenapa? Kita menggunakan bahasanya sudah sopan, sudah santun. Jadi kita bisa lebih mudah beradaptasi dengan orang lain, gitu ya. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa sebagai alat kontrol sosial ini bisa digunakan melalui layanan masyarakat, ya pakai iklan gitu ya. Layanan sosial ini merupakan salah satu bentuk dari kontrol sosial. Nah, makanya kenapa pada saat pada tayangan iklan layanan masyarakat itu, kita dilarang banget menggunakan kata-kata yang, tidak menyenangkan atau misalnya menggunakan kata-kata yang kasar, menggunakan kata-kata yang apalagi, kata-kata yang bisa membuat, kontroversi, sehingga, orang akan membenci kita atau membenci si, iklan layanan masyarakat ya. Makanya kenapa kalau iklan layanan masyarakat itu benar-benar harus selalu dijaga sekali bahasanya supaya tidak mispersepsi, tapi justru menjadi nilai positif bagi orang lain. Sehingga nanti ada pandangan-pandangan baru ya. Next, oh udah beres ternyata, sip, berarti cuma ada 4 ya, fungsi bahasa, bahasa untuk ekspresi diri, alat komunikasi, dan ada integrasi dan adaptasi, serta kontrol sosial. Materinya sudah selesai. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang jelas, ini materi kali ini Ibu agak belibet menjelaskannya, karena materinya cukup agak susah soalnya sebenarnya ya. Sip, terima kasih, sampai ketemu di ruang Zoom.